Halo Sobat Diksi, balik lagi nih sama aku, gurumu yang paling antusias Samantamu. Gimana? Udah nggak tersesat lagi kan setelah kita bahas filosofi tongkat penggembala si huruf L di pembahasan kemarin? Nah, kalau di episode lalu kita ngebahas huruf L yang secara fonetik punya sifat liquid alias cair, hari ini kita bakal ngebahas huruf yang secara harfiah bakal ngajak kita berenang ke asal-usulnya. Yap, fokus kita hari ini tertuju pada satu huruf yang super ikonik, yaitu huruf ke-13, huruf M. Ironi sejarahnya tuh kadang bikin geleng-geleng kepala sih. Coba bayangin, di satu sisi ilmu fonetik bilang kalau suara L itu punya sifat liquid atau cair. Tapi suara yang katanya cair itu malah nggak ada hubungannya sama air sama sekali. Terus kebalikannya, huruf M yang bentuknya kita kenal kaku banget ini, dulunya secara harfiah adalah gambar air itu sendiri. Kocak kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, misteri mem sang air, dari gurun ke piktogram. Coba deh kalian tutup mata bentar dan bayangin kalian lagi berdiri di tengah hamparan gurun pasir yang super terik. Tepatnya di wilayah Mesir dan Sinai kuno, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Di tempat kayak gitu, air itu benar-benar garis pemisah antara hidup dan mati kan? Nah, leluhur kita, bangsa Semit kuno, pakai simbol garis bergelombang vertikal yang bentuknya mirip banget sama riak air. Mereka nyebutnya mem atau maim, yang artinya air. Simpel banget, tapi maknanya benar-benar fundamental buat kehidupan mereka. Jadi, bentuk awal huruf M pada masa itu tuh sama sekali nggak kaku kayak yang sering kita ketik di keyboard HP hari ini. Bentuknya benar-benar luas, meniru gerakan riak ombak di laut yang ngalir gitu aja. Bisa dibilang, nulis huruf M zaman dulu tuh ibarat lagi menggambar kehidupan itu sendiri. Mereka tuh nggak cuma lagi nyiptain sistem tulisan loh, tapi lagi mindahin elemen paling penting di bumi ini ke atas batu dan perkamen. Lanjut ke bagian 2, evolusi gelombang menjadi kaku. Perjalanan tahun 1000 sebelum Masehi sampai 800 sebelum Masehi. Terus, kalian mungkin mikir, gimana ceritanya ombak yang ngalir bebas ini bisa tiba-tiba jadi kaku alias membeku? Nah, alfabet ini tuh ibaratnya harus transit dulu ke beberapa peradaban besar. Dimulai dari bangsa Semit dengan garis gelombangnya. Terus sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Fenisia bikin itu lebih simpel jadi garis zigzag yang mirip kilat, lengkap pakai ekor panjang. Masuk ke tahun 800 sebelum Masehi, giliran orang-orang Yunani nih. Karena mereka ini perfeksionis dan suka banget sama simetri, ekor panjangnya dipotong, puncak gelombangnya diratain, dan mereka sebut simbol ini mu. Puncaknya di era Romawi, garis-garis itu dibikin tegak lurus jadi geometri M Latin yang kaku banget. Kalian mungkin masih ingat pas kita bahas huruf G, ada satu tokoh bernama Spurius Carvilius Ruga yang sengaja nyiptain hurufnya. Nah, untuk huruf M ini nggak ada tuh campur tangan satu orang tertentu. Ini murni evolusi alami. Bangsa Romawi itu butuh huruf yang kelihatan gagah, simetris, dan gampang buat dipahat lurus di atas kuil marmer mereka. Jadilah, riak air yang dulunya bebas lepas itu akhirnya dibekukan demi arsitektur Romawi. Masuk ke bagian 3, suara alami manusia pertama. Kita bahas sains di balik huruf M. Tadi kita udah puas ngebedah sejarah visualnya, sekarang kita masuk ke ranah biologinya nih. Huruf M ini ternyata nggak cuma soal air di alam luar, tapi juga soal udara di dalam tubuh kita. Secara ilmu linguistik, M itu masuk kategori suara bilabial nasal. Maksudnya gimana tuh? Jadi suara ini diproduksi cuma dengan nempelin bibir atas dan bibir bawah kalian rapat-rapat. Ayo dong, kalian yang lagi nonton coba ikutan praktek bareng aku sekarang. Rapatkan bibir kalian, terus keluarin udaranya lewat hidung. Gampang banget kan? Minim usaha banget. Kenyataannya, ini emang suara paling alami yang bisa dikeluarin sama mulut manusia. Nah, berhubung cara produksinya yang super natural ini, gak heran kalau suara M ini hampir selalu jadi suara pertama yang dikeluarin sama bayi di belahan bumi manapun. Makanya, kata untuk manggil sosok yang paling ngasih kenyamanan, sang pemberi kehidupan kita, selalu berakar dari huruf M. Di Indonesia kita panggil mama, di Inggris bilangnya mother atau mom, di Mandarin itu mama, di Arab bilangnya umi. Keren banget kan? Huruf M ini benar-benar jadi fondasi awal banget buat manusia bisa ngerasain kedekatan dan kenyamanan. Sekarang kita sampai di bagian keempat, filosofi pasang surut kehidupan, dinamika huruf M. Sebagai guru yang merhatiin kalian tiap hari, aku jadi kepikiran satu filosofi nih. Mari kita tarik makna kuno dari huruf ini ke keseharian kalian di sekolah. Jujur aja, dinamika motivasi belajar kalian dalam seminggu itu kalau digambar, bentuknya persis banget kayak huruf M. Ada puncaknya, ada juga lembahnya. Hari Senin, wah grafiknya di puncak banget tuh karena masih ada sisa energi liburan. Masuk hari Rabu, anjlok ke lembah karena udah mulai capek dan ngantuk berat. Terus pas masuk hari Jumat, grafiknya tiba-tiba meroket lagi karena besoknya udah mau weekend. Hahaha. Nyadar nggak nyadar kalian tuh selalu ngebentuk huruf M tiap minggunya.
Tapi dari situ kita bisa ambil pelajaran. Intinya, hidup itu emang persis kayak ombak yang jadi asal-muasal huruf M ini. Selalu bakal ada yang namanya pasang dan bakal ada surutnya. Bakal ada momen kita di puncak kemenangan dan ada kalanya kita jatuh ke lembah kegagalan. Huruf M ngajarin kita kalau turun ke lembah itu ya bagian dari proses buat kita bisa naik lagi ke atas. Yang paling penting itu cuma satu, ketahanan diri kalian. Jangan sampai kalian tenggelam dan nyerah gitu aja pas lagi ngerasa ada di titik terendah. Nah, Sobat Diksi, hari ini kita udah berenang cukup jauh ya. Mulai dari lautan Mesir kuno, belajar sains linguistik, sampai merenungi pasang surutnya motivasi hidup. Sekarang giliran aku yang mau nanya ke kalian. Coba sebutin satu kata berawalan huruf M yang paling pas banget buat ngegambarin kondisi kalian saat ini. Apakah lagi pengen maju, lagi ngejar mimpi, lagi lapar pengen makan, atau malah lagi kepikiran mantan? Coba tulis jawaban kalian di bawah ya. Dan siap-siap karena di sesi bedah materi selanjutnya, kita bakal kenalan sama tetangganya M, yaitu huruf N. Kalian tahu nggak kalau huruf N ini dulunya adalah makhluk yang berenang di airnya si M? Waduh, kok bisa gitu? Kita cari tahu jawabannya nanti. Aku Samantamu tetap semangat dan sampai jumpa.